Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Andriansyah, mahasiswa Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat artikel opini dengan rumus atau pola 3P dan ABC. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan dari saya. Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan cara membuat artikel opini, di sini saya akan menjelaskan pengertian artikel opini itu sendiri, yang merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel opini juga dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi pendapat penulis mengenai data, peristiwa, fakta, dan kejauhan lainnya. Umumnya, artikel opini juga menggunakan bahasa ilmiah yang populer. Ada beberapa langkah cara sederhana dalam membuat artikel opini. Pertama-tama, seperti yang sudah saya tampilkan ini contoh yang sudah jadi ya, yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk mempermudah kita dalam menulis dan menghindari tumpang tindih bahasan, kita buat terlebih dahulu kerangka atau outline yang sederhana. Kita buat terlebih dahulu kerangkanya seperti ini. Disebut dengan pola 3P atau ABC. Nah, di dalamnya ada beberapa poin yang bisa kita tentukan terlebih dahulu seperti ide atau tema, topik, judul, dan pola 3P itu sendiri dan ABC. Pertama-tama kita tentukan dulu ide artikel opini yang akan kita buat. Akan lebih baik kalau idenya kita ambil dari peristiwa yang terbaru dan masih diperbincangkan banyak orang. Nah, contohnya di sini saya mengambil ide tentang pariwisata yang ada di Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Lalu setelah menemukan ide, kita tentukan topik yang akan kita bahas dalam artikel opini. Di sini topik yang akan saya pilih yaitu pro dan kontra harga tiket masuk Candi Borobudur yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Berikutnya kita tentukan judul. Nah, judul kita buat semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca juga ya. Contohnya di sini saya menggunakan judul polemik tiket masuk Candi Borobudur. Sebenarnya judul juga bisa kita tentukan nanti di akhir setelah artikel opini yang kita tulis itu selesai ya. Lalu bagaimana cara menggunakan pola 3P atau rumus ABC? Nah, sebelumnya apa sih pola 3P itu? 3P sebenarnya merupakan singkatan dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di bagian pendahuluan biasanya itu ada intro atau pembukaan ya. Nih contohnya di sini saya tulis yang bagian A-nya itu A, B, C itu bagian pembuka dan juga latar belakang dari Candi Borobudur itu sendiri serta tujuannya. Yang kedua, pembahasan lebih masuk ke intinya untuk artikel yang akan kita bahas yang sesuai dengan topik, judul, dan tema. Di bagian penutup biasanya berupa kesimpulan dan juga tambahan mungkin ya. Lalu ada rumus ABC, lain halnya dengan 3P. ABC bukan merupakan sebuah singkatan, melainkan urutan pekerjaan yang sifatnya alfabetis. Sedangkan kalau dimaknai lebih lanjut, maka A berarti P1 atau pendahuluan, B berarti P2, nah yang ini P2 pembahasan, yang C itu penutup, artinya P3 ya, yang membedakannya. Yang membedakannya yaitu apabila pada 3P masih berupa kerangka artikel yang belum terisi dan hanya sebatas konseptual. Sedangkan pada rumus ABC
kerangka tersebut sudah diisi dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu sehingga menjadi operasional dan fungsional seperti ini. Rumus ABC dan pola 3P merupakan pendekatan yang sangat sederhana dan praktis dalam menyusun kerangka karangan artikel. Nah, seperti ini contohnya nih rumus atau pola 3P atau rumus ABC yang sudah saya buat nih. Berikut contoh dari artikel opini yang saya buat dengan pola 3P dan rumus ABC yang sudah saya kembangkan menjadi artikel opini. Boleh kalian lihat ya dengan rujukan internet juga ya. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai bagaimana cara menulis artikel opini menggunakan pola 3P dan rumus ABC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk yang mau memberi masukan boleh tulis di kolom komentar.